Yuk, balik lagi di SC Horror, tempat cerita-cerita horor dari lo semua dibacain dengan gaya santai, tapi tetap bikin lo mikir, gue beneran mau pipis sekarang nggak ya? Kali ini kita dapat cerita dari seseorang yang minta disamarin namanya jadi R. Ceritanya tuh, gila sih. Lo pernah nggak ngerasa kayak salah tempat, tapi udah kadung masuk nggak bisa cabut? Nah, ini lebih parah, dia kejebak di tempat yang kalau gue di posisi dia udah nangis sambil pura-pura mati. Langsung aja, siapin nyali lo, dan jangan lupa headset biar lebih greget. Waktu itu gue baru lulus kuliah, gabut, dan gampang banget digeret ke acara yang katanya sih bikin hidup lebih bermakna. Yang ngajak, temen gue si Dani anaknya spiritual banget, sampai gue curiga dia udah nembus langit ketujuh. Bro ikut gue yuk, ada retreat keren. Bikin pikiran lo damai katanya. Gue yang waktu itu baru putus, kerjaan belum dapet, ya mikir, why not? Healing dikit siapa tahu dapat cewek baru. Lokasinya di daerah pegunungan. Villa tua yang katanya dulunya rumah Belanda. Sejuk serem dan sinyal HP hilang bye-bye. Hari pertama masih oke lah. Kita disuruh meditasi, dengerin musik yang ya gitu deh. Suara air ngucur sama burung berkicau. Masuk hari kedua mulai nggak beres. Kita disuruh pakai jubah putih, duduk melingkar dan nyanyi lagu yang sumpah gue nggak tahu itu bahasa apa. Kayak Latin tapi rada-rada Sunda juga. Bingung kan lo? Terus muncullah sosok yang dipanggil Ibu Cahaya. Mukanya pucet banget, rambutnya disanggul, dan tatapannya kayak abis nelen lilin nyala. Dia ngomong gini, yang belum bersih akan dibersihkan malam ini. Buset, itu kalimat atau ancaman? Belum sempet gue mikir, ada satu cewek, Siska namanya, tiba-tiba jatuh, kejang-kejang, terus nangis-nangis gak karuan. Yang lain, cuek, kayak itu hal biasa. Dan lebih parahnya lagi, si Ibu Cahaya malah nyengir terus bilang, dia udah kebuka, bawa dia. Bung, tiba-tiba dua orang pakai jubah item nongol dari balik pintu dan gak main-main mereka nyeret Siska keluar. Kayak literally diseret, gak ada yang nolong. Gue nengok Dani berharap dia panik. Dia malah nikmatin lagu kayak di konser jazz. Gue panik dong. Gue ngechat dia diam-diam, bro ini apaan sih? Dibalasnya santuy, tenang ini bagian dari proses. Proses apaan? Proses menuju alam baka. Besoknya Siska hilang. Gue nanya ke panitia, jawabannya kalem banget. Dia lagi tahap pembersihan. Lah, emang dia AC di servis? Gue mulai curiga banget dan mulai mikir buat kabur. Tapi sialnya HP gue hilang. Dompet, sepatu, bahkan charger pun musnah. Gue cuma punya jubah putih, rasa takut sama tekad buat hidup. Hari keempat puncaknya. Kita dikumpulin di aula, dikasih minuman ungu yang baunya kayak tapak ketemu oli. Dibilangnya itu minuman pemurnian. Gue udah ngerasa ini akhir gue. Tapi pas ngelirik ke arah dapur, pintunya kebuka dikit. Dan disitulah otak gue ngeklik, kabur sekarang atau menjadi korban selanjutnya. Gue pura-pura minum, terus pas semua fokus ke Ibu Cahaya yang mulai ritual lagi, gue kabur, nyeker. Masuk ke dapur terus lari ke hutan belakang, gelap, dingin, serem. Dan yang paling nyebelin, gue kepleset 3 kali. Gue dengar suara orang manggil gue lengkap pakai bunyi-bunyian kayak gong kecil, astaga. Gue ngumpet di balik pohon gede, diam sambil doain semua agama. Pagi-pagi ada warga lewat. Gue langsung lari ke mereka minta tolong, muka gue udah kayak zombie. Singkat cerita gue dibawa ke polisi, gue laporin semua. Pas aparat ke villa itu kosong cuy, kayak nggak pernah ada orang di sana. Dan parahnya warga sekitar bilang villa itu udah lama banget kosong. Terakhir dipakai tahun 2019. Padahal gue baru dari sana seminggu lalu. Dan Dani hilang, nomornya nggak aktif, rumahnya kosong. Kayak nggak pernah ada yang namanya Dani. Sekarang tiap gue denger suara orang nyanyi aneh, gue langsung merinding. Bukan takut kerasukan, takut diundang balik ke sekte horor itu. Jadi gitu gengs, cerita dari R yang ya bisa jadi pelajaran. Kalau lu diajak retreat spiritual yang tempatnya antik banget, sinyal hilang dan ada ibu-ibu mukanya kayak lilin, mending lu bilang, maaf saya udah janji sama kasur. Dan lo semua kalau punya cerita horor yang gak kalah serem atau lucu-lucu serem, kirim aja ke email yang ada di deskripsi. Siapa tahu cerita lo yang gue bacain di video selanjutnya. Jangan pelit cerita brosis. Sampai jumpa di cerita berikutnya dan ingat, rasa penasaran itu asik. Sampai lo masuk ke zona yang bikin lo pengen uninstall nyawa.